sedang berkuliah di Universitas Terbuka dengan prodi jurusannya Agribisnis Pertanian dalam bidang minat penyuluhan. Kemarin saya sudah mewawancara Pak Oban di lahan pertanian di Jakarta ya. Dan di situ saya udah melakukan pengamatan dan observasi gitu. Dari kendala Pak Oban gimana, cara kerja Pak Oban kayak gimana. Nah, terus di situ kan saya juga ikut memberikan saran ke Pak Oban, dan Pak Oban juga suka ngasih saran ke saya juga gitu. Jadi kita kayak saling tukar informasi ya. Dan kebetulan baru saya tahu kalau kelompok tani ini nggak sebebas kayak dulu ya. Anggotanya sudah selalu tidak aktif karena banyak kesibukan gitu. Jadi mohon maaf, sekarang anggotanya paling cuma segini. Memperkenalkan diri, ini anggotanya sebagai apa? Mulai dari Pak Oban mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oban Sobana, saya selaku pelaksana lapangan di KWT Surya Meda. Nama Ibu Nani Budaya, sebagai ketua kelompok di KWT Surya Meda. Saya Adek Karwati sebagai bendahara. Pertama-tama saya mohon maaf bila ada salah kata, terus kemarin langsung ujuk-ujuk datang gitu. Terus pertama sebagai Pak Oban yang katanya apakah ada keluhan kesalahan atau kendala yang dialami? Ya kalau keluhan sih nggak ada, soalnya senang sih. Awalnya nggak senang jadi senang gitu. Kalau kendala mah ya kayak kemarin sudah disampaikan. Ya. Kalau kemarau gitu kan air, kalau dari rumah itu kan listriknya ini gitu kan. Kalau ibu juga merasakan kendala nggak Bu kalau misalnya menjadi ketua kelompok tani ini? Ya kendalanya sih. Ya, Kalau nggak kendalanya ya seneng gitu kan, kebun untuk menambah bukan penghasilannya juga dapat misalkan kangkung atau sayuran yang harusnya kita beli, kalau nanam kan kita nggak jadi beli gitu, bisa metik di kebun sendiri gitu. Cuman kalau manfaatnya sebenarnya banyak manfaatnya. Kendala dari benih atau lahan nggak ada gitu. Kalau benih kan kita dikasih dari bantuannya dari pemerintah dari kabupaten. Kalau terus saya sekarang sudah bisa bikin benih sendiri gitu. Sebetulnya mah tinggal maunya aja, tinggal biarnya. Kalau kendala masalah benih atau pupuk atau itu udah dikasih dari pemerintah, ada bantuan. Ini kendalanya gitu aja, susah kalau sekarang bisa berkumpul bareng-bareng. Kalau kayak gitu saya mohon izin ya Bu memberikan solusi dari saya pengamatan yang kemarin serta pengamatan yang baru saya lakukan tadi Bu di lahan tani. Berdasarkan pengamatan saya, Bapak Oban masih agak mengalami sawi hijaunya tuh bolong-bolong gitu. Kayak kebakar, mungkin ke musim kemaraunya masih ada ya. Terus kayak kemarin musim kemarau kan biasanya rawan banyak kutu-kutu tapi ya. Kemarin saya juga udah motoin kutu-kutunya tuh yang warna hitam. Nah, terus saya juga udah tahu kalau misalnya Pak Oman tuh menerapkan pertanian yang organik, jadi tidak bergantung pada kimia yang Iya. Nah, terus mungkin saya bisa menyarankan untuk Pak Oban untuk kendala di lahan pertanian organiknya ini menggunakan pupuk hayati. Pupuk hayati itu pupuk yang tidak termasuk organik atau anorganik, tapi tetap ada kimianya di sana, tapi masih ramah lingkungan,
masih murah gitu, masih bisa dijangkau oleh petani gitu. Ya, ibu nanam sayuran gitu ya, sayur itu memang tidak menggunakan kimia itu, Ya. memang udah betul kan kimia itu banyak gitu ya, efek sampingnya kan jelek ya. Iya. Terus itu kan seperti kangkung ya, sayuran kangkung, sawi atau apalah itu di sana pasti bolong-bolong itu kena ular atau kena hama ya, belalang atau apa. Karena tidak memakai pupuk kimia itu. Kalau menggunakan pupuk kimia, ular atau belalang jarang sih mau makan gitu. Jadi emang gitu. pernah gini sama Pak Aman ini yang pakai kimia, yang ini enggak. Memang beda gitu. Kalau yang pakai kimia tuh mulus. Terus kan dituntut juga dari pemerintah waktu itu pelatihan, waktu itu apa? Ada pelatihan. Iya. Itu juga dituntut oleh pemerintah jangan menggunakan yang apalagi dikonsumsi untuk sendiri atau untuk masyarakat gitu ya. Jadi diusahakan segimana mungkin jangan memakai pupuk kimia gitu. Makanya ibu nggak menggunakan pupuk kimia itu. Nah, kalau di pupuk hayati ini isinya tuh ada mikroorganisme yang hidup gitu, jadi ikut membantu struktur apa ya, struktur tanah, terus kesuburan akar kayak gitu. Terus juga bisa membasmi hama-hama gitu. Pupuk hayati yang bisa ibu pakai itu jenisnya pupuk agensia hayati gitu. Ya. Ya, jadi itu mungkin buat mengendalikan tanah hama tanaman gitu. Jadi jamur, bakteri, virus, serangga, cacing gitu. Nah, dia tuh nggak ada efek sampingnya, nggak ada efek sampingnya atau dia nanti tidak menimbulkan resistensi organisme pengganggu tanaman sasaran. Terus juga dia tuh cuma nyerang kayak apa ya, si hamanya doang. Jadi kalau misalnya ada kayak nutrisi di tanamannya nggak akan juga diikut gitu, nggak akan kena gitu. Ibu kalau misalnya butuh kayak informasi tentang pupuk atau segala macamnya tentang kayak tanamannya harus diapa-apain, jadi belum tahu nih cara merawatnya kayak gimana, ibu di Google ada dinas pertanian gitu, web dinas pertanian yang kita bisa apa ya, searching segala macam tentang pertanian gitu. Dan di apa ya, di aplikasi TikTok, tahu kan tuh yang itu ya, sekarang udah marah-marahnya TikTok gitu. Petani-petani juga udah mulai memberikan ilmunya di ini di TikTok begitu. Dan untuk kendala Bapak yang kemarau ya Pak ya, yang kemarau teh yang kemarin teh paling itu tumbuhan sawi hijau. Sawi hijaunya teh kalau misalnya saya lihat mah agak susah ya buat bertahan gitu, bagus. Nah, mungkin saya bisa ini apa ya, saranin kayak mungkin tata letak dari menanamnya sawi hijau di tempat yang kurang terpapar sinar matahari gitu. Kan misalnya ini yang rumahnya yang anggur gitu ya. Ya. Nah, misalnya di sini tuh ada empat apa ya, 4 petak gitu. 4 bedeng kalau di istilah pertanian. Bedeng. Nah, mungkin di sini kan ada juga ya kayak memanfaatkan lahan aja gitu. Iya. Kalau selada hijaunya bagus nggak Pak kalau sekarang? Kalau selada hijau itu sebenarnya yang paling bukan unggulannya. Selada hijau sama kangkung yang pertumbuhannya itu, tapi kan enggak ini sawi sama pakcoy juga kan, kalau lagi bagus gitu. Oh betul. Itu
kalau sawi hijau sama pakcoynya itu suka sinar matahari atau enggak? Ya emang harusnya kena matahari penuh gitu. Soalnya bapak kan pernah coba yang ini anggur, Ya. yang panjang sebelah utara. Ya. Nah, itu kan dekat pohon bambu. Oh. Kalau kata orang Sunda mah Kayuman. kayuman gitu nih. Nah, itu teh agak jelek emang. Itu justru lebih bagus Iya. pakai kangkung biasanya yang sebelah sana. Tapi kan karena kata Pak Ahmad dulu waktu pertama saya belajar, jadi ini misalkan ini bekas sawi, ini kangkung, nah digilir jadi Oh iya. yang Diganti-gantian. sejenis gitu digilir gitu cara tanamnya gitu. Jadi sebenarnya kalau sayuran daun itu pokok utamanya air. Air ya. Betul. Mungkin saya bisa kasih sarannya gini ya Pak, diubah lagi tata Iya. letaknya ya. Soalnya sulit ya sekarang musim kemarau lagi ekstrim-ekstrimnya gitu. Kalau misalnya saya lihat tuh kayak sampai 30 ke atas Celcius gitu. Mungkin tata letaknya kalau sawi bisa di yang agak teduh, kan di sini mah ada pohon bambu ya banyak ya Iya. Pak. Sawi di sini, mungkin ladang hijaunya di sini, kangkungnya di sini. Terus ini lumayan lumayan teduh tapi bisa juga panas juga. Jadi nggak terlalu lama kena Iya. itunya. Kayak yang ini nih sebelah sini nih, yang ini GH. Ya. Nah ini ada yang manjang sekarang ditanamin kangkung. Ya. Nah, itu dipakai sawi sama pakcoy bagus. Nah, mungkin bisa kayak gitu Nah. Pak. Di apa ya? Bapak digilir aja gitu, dilihat oh ini tanamin apa gitu. Biasanya gitu. Dipraktikin aja. Nah, cara itunya penanggulangannya. Bapak sekarang kan ini udah mulai musim hujan ya Pak, soalnya dikit udah hujan. Oh justru kemarin tanam beberapa petak sebelum datang bawang keguyur terus yang Jelek. masih kecil jelek. Oh, begitu. Iya. Mungkin Harusnya kalau boleh nawar mah seminggu 2 kali hujan, nah itu bagus. boleh nawar. Boleh nawar. Mungkin itu juga nanti bisa Iya, ditutupin bisa plastik ya Pak. disiasati. Bisa di sini. Nah, mungkin itu aja ya Pak kalau soal ini tata letak kayak musim kemarau, kan kita juga nggak bisa request ya. Iya. Dia biasanya Alam. bapak digilir gitu. Oh ini agak teduh ini, yang ini dikira-kira aja gitu. Oh cocoknya ini. Nah, kalau kendala irigasinya mungkin susah ya buat solusinya, karena kan kita membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Pompa air, ya saya. Pompa air. Nah, terus mungkin kan Pak Oban suka nampung air ya. Nah, nampung airnya itu dari saluran pembuangannya itu kan. Yang dari kamar mandi Iya. itu juga sebenarnya cukup, cuman digilir nyiramnya. Wah hari ini yang ini petakan ini sampai beberapa petak besoknya yang ini. Karena kalau udah tumbuh mah akarnya sehari sekali juga atau 2 hari sekali juga bagus. Itu juga kita bisa tanggulangi sebenarnya. Cuman kan saya nggak di kebun gitu, nggak di kebun terus. Kalau lagi datang bawang, terus kentang. Ya. Kalau dulu mah datang bawang bombay. Nah itu. Jadi kalau lagi saat saya mana ke kebun terus, nah itu hasilnya suka bagus. Kendalanya ya waktu. Kendalanya waktu. Nggak di kebun terus kalau datang bawang banyak ya. Apalagi sekarang mah cuma bawang sama kentang. Dulu mah kan bawang bombay. Kalau datang bawang atau kerjain itu. ngirim, jadi kemudian ada Gitu. Kan kalau ada pengiriman harus disegerakan gitu. Nah itu aja. Ya. Kebetulan sekarang kan lagi musimnya hujan ya Pak. Bapak sudah mempunyai penampungan air dengan air pembuangan gitu. Dan untuk penyiraman juga pakai kayak bergiliran gitu. Iya. Ya. Kebetulan sekarang Bu kan ini udah musim hujan. Mungkin nanti di kayak apa ya?
di lahan kosongnya lagi dikasih wadah yang cukup besar gitu buat penampungan air hujan Bu gitu. Kalau kayak gitu kan masih bisa kebantu dikit gitu ya, buat kalau misalnya disimpenan buat kayak misalnya siang kayak gini tapi apa ya, sayuran pada layu, tadi juga pada layu. Panas banget. Jadi mungkin bisa dibuatkan lagi penampungan air hujan atau penampungan air buangan itu untuk iya, jadi Pak Oban tidak apa ya, tidak kesusahan ya Pak, tidak kelelahan gitu, mungkin dibantunya gitu. Kan kalau misalnya ibu mempunyai dana yang lebih atau ada bantuan pemerintah yang lebih banyak gitu, mungkin bisa dibuatnya tuh kayak pompa air buat tersendiri buat kebun gitu. Dia kan rencana dulu tuh ada bekas itu, bekas apa, tanam ikan yang kolam ikan yang dari terpal itu kan besar, sama paman dia mau dibikin itu buat penampungan airnya nyedot dari kolam. Kan waktu kemarau juga sempat beberapa kali sama paman nyiram itu dari kolam, itu kan ada kolam itu buat pas gimana pas waktu kemarau. Sebenarnya mesin untuk nyedotnya ada. Oh, ada. Cuman kan itu harus berdua, kalau Pak Aman nggak ada saya sendiri nggak bisa gitu. Betul. Harus itu selangnya itu panjang. Agak berkendalanya itu juga ya, nggak ada teman. Betul, nggak ada teman, jadi kurang ini ya, personil. Terus juga Pak Oban kan baru belajar baru beberapa tahun ya Pak. Masih banyak belajar lah. Iya, betul. Paling untuk irigasinya itu pakai penampungan air. Ya kedepannya pasti gitu kalau masih berkebun. Berbanyak lagi. Iya, pasti. Penampungan airnya. Penampungan air hujan yang gimana ya, gratis. Masih gratis kan, kebetulan sekarang juga bantuan lagi menjelang ini ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri dari saran yang saya kasih, Ibu ada ngerasa yang kurang nggak dari sarannya? Ya untuk kedepannya mungkin ya bisa dicoba juga ya. Iya. Pakai ilmu yang bilang gitu ya. Enggak, bukan. Cuman itu bikin sendiri apa ya, apa kalau pakai pupuk hayati itu yang tadi bikin bikin sendiri yang kayak aja bikin. Bikin sendiri bisa, bikin atau nggak beli dari apa, kayak ada di dinas pertanian webnya itu ada penjelasannya dari setiap fungsi dari si pupuk hayati ini gitu. Dan biasanya tuh ada pengaplikasiannya tuh dari padat sampai ke cair gitu. Jadi udah lengkap tuh di sana tuh. Kalau Ibu gimana pendapatnya Bu tentang kendalanya, tentang saran yang kayak yang saya kasih? Sama aja, seragam. Namanya juga kelompok. mungkin ini yang dirasakan oleh Pak Oban, yang dilihat sama ibu-ibu juga sekalian. Baik, semua yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan ya Bu ya. Kendalanya juga kita sudah tahu apa-apanya dan solusinya. Semoga saran yang saya kasih juga bisa berguna buat Pak Oban dan ibu-ibu sekalian gitu ya. terima kasih kasih solusi. Dan juga buat pemenuhan tugas saya praktik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah mau diwawancara. Sama-sama. Ya, paling begitu saja. Terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama nih ya.